Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Smart Generations. Bertemu lagi di channel Robi Awaludin. Apa kabar nih semuanya? Dan acungkan tangan nih, siapa yang sekarang semester 7 mau ke semester 8 atau sekarang udah semester 8? Acungkan tangan. Pasti bagi teman-teman yang sudah masuk ke semester 8 sekarang lagi pusing untuk menentukan topik penelitian skripsi atau judul skripsi atau masalah skripsi. Nah, seringkali jika teman-teman sedang menyusun skripsi atau sedang akan mengusulkan penelitian skripsi, teman-teman melakukan suatu kesalahan yang fatal banget sehingga Dewan Pembimbing Skripsi menolak penelitian teman-teman karena tidak layak untuk diteliti. Kenapa tidak layak diteliti? Karena fenomenanya tidak jelas atau ada kekeliruan dalam pemilihan fenomena dalam penelitian. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas tentang dua kesalahan fatal dalam pemilihan fenomena penelitian skripsi, sehingga penelitian teman-teman jangan sampai ditolak karena melakukan dua kesalahan fatal ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan share ke seluruh teman-teman karena kita akan bahas tentang dua kesalahan dalam pemilihan fenomena skripsi. Nah, sebelum membahas tentang dua kesalahan fatal yang seringkali ditemukan dalam penyusunan atau pemilihan fenomena, kita harus membahas dulu apa itu pengertian dari fenomena. Fenomena adalah satu isu atau kejadian yang sesuai dengan fakta yang dapat dilihat dengan panca indera atau dirasakan dengan panca indera yang mana itu dapat dibuktikan secara ilmiah. Kemudian, fenomena penelitian adalah suatu gejala atau simptom yang mana ini mengindikasikan ada satu masalah yang layak atau perlu untuk diteliti. Simptom ini atau gejala ini misalkan adanya kecacatan produk yang melebihi ambang batas pada satu kemasan air minum dalam kemasan, atau adanya penurunan kualitas ketika diberlakukannya penggunaan mesin baru, atau fenomena selanjutnya adalah terjadi penurunan penjualan ketika diberlakukan kemasan baru. Fenomena selanjutnya misalkan terjadi penjualan yang rendah dalam produk tertentu, atau misalkan terjadi kemasan yang cepat rusak atau produk yang cepat basi. Itu merupakan contoh dari fenomena-fenomena khususnya dalam bidang manajemen yang mana fenomena tersebut adalah gejala yang harus kita teliti lebih lanjut. Nah, itu merupakan simptom atau fenomena sebagai titik awal kita dalam menentukan masalah penelitian. Namun, fenomena penelitian di sini adalah bukan masalah penelitian itu sendiri, tapi fenomena ini adalah suatu simptom atau gejala. Contohnya nih, logikanya. Dalam dunia kedokteran, gejala bintik merah pada kulit atau panas yang naik turun atau terjadi penurunan hemoglobin itu bukan penyakit atau itu bukan masalah, tapi itu merupakan simptom atau gejala dari penyakit demam berdarah. Fenomena dalam penelitian juga memiliki fungsi yang sama seperti itu logikanya, khususnya dalam bidang manajemen. Nah, rasa ragu atau rasa ingin tahu yang timbul atas fenomena yang terjadi itu bisa dijadikan sebagai latar belakang kita dalam menyusun skripsi atau penelitian kita. Nah, seringkali masalah timbul di sini, tapi itu akan kita bahas di akhir. Kita akan berikan dulu contoh fenomena yang ini dijadikan sebagai latar belakang. Misalkan, fenomena sekarang adalah belanja online. Dan ada berbagai macam pilihan marketplace, misalkan Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Fenomena belanja online di tengah pandemi COVID seperti ini adalah hal yang luar biasa karena dari data menunjukkan tingkat pertumbuhan belanja online sekarang semakin meningkat. Nah, tingkat pertumbuhan belanja online di masa COVID ini dari waktu ke waktu semakin meningkat. Faktornya apa aja? Banyak. Nah, ini merupakan satu fenomena belanja online melalui marketplace. Itu merupakan fenomena yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang lalu
nggak ada tuh orang-orang nggak kepikiran gimana kita sambil rebahan belanja lalu barangnya datang ke depan rumah kita. Nah, itu merupakan fenomena yang teman-teman capture sebagai isu yang teman-teman akan dijadikan sebagai topik penelitian teman-teman. Nah, teman-teman dari fenomena tersebut lalu ingin tahu nih bagaimana teori yang bersangkutan mendukung dan fenomena apa dan bagaimana teori yang bersangkutan mendukung, lalu ingin mengetahui respon di kota teman-teman terhadap fenomena belanja online ini. Teman-teman bisa nge-explore menggunakan teori marketing, teori perilaku konsumen, ya, atau teori kepuasan konsumen. Lalu saya akan memberikan contoh lagi fenomena yang kedua, yaitu misalkan ikan cupang. Fenomena ikan cupang saat ini sangat tinggi sekali di masyarakat, bahwasanya saat ini banyak sekali masyarakat yang gandrung terhadap ikan cupang ini untuk dipelihara di rumah. Karena work from home, orang-orang pada bosen, lalu orang-orang miara ikan cupang contohnya. Lalu teman-teman melihat fenomena ini sebagai masalah yang bisa diteliti dalam bidang manajemen. Ikan cupang ternyata memiliki nilai ekonomi yang tinggi nih, bahkan sampai dijual belikan antar kota gitu. Saya misalkan di Kuningan bisa beli ikan cupang dari Jakarta. Nah, teman-teman bisa meneliti ini sebagai fenomena. Nah, fenomenanya adalah nilai ekonomi ikan cupang yang tinggi. Nah, teman-teman bisa capture fenomena ini, lalu didukung dengan teori yang teman-teman kuasai atau teori yang teman-teman pelajari sebagai konsentrasi teman-teman dalam bidang ilmunya. Oke, P yang pertama adalah perasaan. Nah, perasaan, rasa-rasanya tata kelola gudang ini itu kurang baik deh, gitu ya. Atau rasa-rasanya produk ini banyak yang komplain, atau rasa-rasanya produk ini nggak laku di pasaran gitu. Atau rasa-rasanya atau perasaan. Nah, jika teman-teman menuliskan perasaan atau hanya berhenti pada perasaan tanpa diikuti dengan pencarian teori, data, real di lapangan melalui survei, observasi, studi pustaka, atau wawancara, maka sudah pasti penelitian teman-teman termasuk ke kategori fenomena yang lemah dan tidak layak untuk diteliti. Nah, ini banyak banget dilakukan oleh mahasiswa yang sedang akan melakukan seminar usulan skripsi. Jadi di latar belakang bab 1 itu tidak dituliskan data dan faktanya seperti apa. Misalkan satu mahasiswa ingin meneliti tentang tata kelola gudang yang berantakan di satu gudang otomotif tertentu. Nah, mahasiswa itu tidak dengan jelas membuat satu fakta yang membuktikan bahwa tata kelola gudang itu berantakan. Namun mahasiswa tersebut hanya menggambarkan secara perasaannya saja atau secara opininya saja bahwa gudang itu dikelola dengan tidak baik. Mahasiswa tersebut tidak melakukan wawancara, tidak melakukan pendataan, tidak sebar kuesioner. Mahasiswa tersebut tidak sebar kuesioner, tidak melakukan wawancara kepada pengelola gudang tersebut, sehingga kita akan menilai bahwa penelitiannya itu tidak layak untuk diteliti karena datanya tidak kuat. Atau misalkan kita akan meneliti seputar layouting di satu supermarket, karena di layout supermarket itu terjadi kekeliruan dalam penataan produk. Lalu kesalahan yang sering kali terjadi dalam penulisan latar belakang, mahasiswa tersebut tidak melakukan penelitian pendahuluan atau preliminary research. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Tidak melakukan penelitian pendahuluan, sehingga yang dituliskan di latar belakang adalah hanya perasaan bahwa ini tuh tidak seharusnya diletakkan di sini loh, gitu. Perasaan atau secara opini mahasiswa tersebut menggambarkan atau membahasakan dalam latar belakangnya bahwa terjadi kekeliruan atau permasalahan di rak bagian ini yang tidak seharusnya diletakkan di situ produknya. Nah, tanpa adanya survei, wawancara, lalu kemudian sebar angket gitu atau observasi,
yang layak dijadikan sebagai basic research di latar belakang, maka penelitian itu akan ditolak. Jadi solusinya untuk perasaan problem yang pertama, teman-teman harus memperkuat data penelitian teman-teman di bab 1 dengan cara melakukan penelitian pendahuluan, sehingga penelitian teman-teman bisa layak untuk diteliti berangkat dari fenomena yang teman-teman rasakan di awal saat teman-teman memilih untuk memutuskan penelitian tersebut di bidang tertentu. Nah, P yang kedua adalah personal. Nah, personal itu apa? Teman-teman ingin melakukan penelitian tertentu itu berdasarkan alasan personal. Misalkan, jika ditanya, kenapa kamu melakukan penelitian di perusahaan ini? Oh Pak, karena itu adalah perusahaan orang tua saya Pak. Nah, kenapa kamu melakukan penelitian di dinas tertentu? Gitu. Lalu kamu jawab, oh Pak, karena dinas itu dekat dengan rumah saya Pak. Wih, keren banget gitu. Atau jika teman-teman ditanya, atau di kasus lain, dekat dengan rumah saya, punya orang tua saya, itu perusahaan saya, gitu. Karena itu perusahaan saya, atau itu punya keluarga saya, gitu. Atau karena alasan jarak, atau karena alasan personal apapun, sudah barang tentu penelitian itu keliru, ya, yang seharusnya itu tidak terjadi. Jadi jika teman-teman ditanya kenapa teman-teman melakukan penelitian di perusahaan tertentu, maka teman-teman harus menjawab karena di perusahaan tertentu terdapat fenomena yang layak untuk diteliti sesuai dengan teori dan fakta di lapangan. Terjadi gap antara fenomena, teori, dan fakta di lapangan. Harusnya seperti itu. Jadi teman-teman, mumpung sekarang belum lanjut ke bab 2, bab 3 sampai bab 5, tolong diperbaiki kembali pemilihan fenomena yang teman-teman lakukan. Jangan sampai pemilihan fenomena itu hanya berdasarkan antara 2 P tadi. P yang pertama berdasarkan perasaan, P kedua berdasarkan pemilihan personal atau urusan pribadi. Jika teman-teman saat ini membuat penelitian berdasarkan 2P yang tadi, segera diganti atau segera direvisi, dikaitkan dengan basic teori dan fakta yang tepat di lapangan, sehingga penelitian teman-teman layak untuk diteliti. Jangan lupa juga untuk melakukan preliminary research untuk menguatkan data latar belakang teman-teman. Untuk preliminary research kita akan bahas di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, komentar di bawah jika ada pertanyaan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan share agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.